Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Saputra, mahasiswa Universitas Pamulang semester 6. Saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan perekonomian ke arah yang lebih baik. Dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal itu berupa pajak, berhubungan dengan pajak. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Untuk kebijakan anggaran politik, di sini ada tiga, yaitu anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Anggaran defisit itu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar, sedangkan surplus itu untuk membuat pemasukan yang lebih besar. Yang sedangkan anggaran berimbang itu untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu antara defisit dengan surplus. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan proses mengatur persediaan uang di sebuah negara untuk mencapai tujuan seperti menahan inflasi, mencapai kerja penuh, atau yang lebih biasa itu agar negara tersebut lebih sejahtera. Kebijakan moneter itu sendiri dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan negara itu sendiri. Adapun efektivitas dari kebijakan moneter yaitu yang pertama, mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadi permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, sistem moneter yang diterapkan di Indonesia. Yang keempat, hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri. Intinya dari kebijakan moneter tersebut ini sangat berkaitan dengan keuangan dari negara itu sendiri. Selanjutnya di sini ada tiga instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang di suatu negara itu tersendiri. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, dengan cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga dari pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, fasilitas diskonto, merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan tingkat bunga bank sentral terhadap bank umum. Yang ketiga, rasio cadangan, merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang selanjutnya ada himbauan moral, merupakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan untuk memberi kredit serta berhati-hati dalam mengeluarkan kredit, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian di negara tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yang sudah jelas untuk kestabilan ekonomi, merupakan suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi itu berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua, kesempatan kerja. Apabila ekonomi negara itu sendiri sudah cukup baik, maka kesempatan kerja di negara itu akan meningkat. Peningkatan produksi biasanya dilakukan dengan perbaikan nasib karyawan yang ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu kestabilan harga. Kestabilan harga ini ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu, yaitu perubahan barang dari masa ke masa. Dan yang terakhir, neraca pembayaran internasional. Yang ini dapat dikatakan dalam seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor itu sama dengan jumlah nilai barang yang diimpor. Jadi untuk yang terakhir ini harus ada kestabilan harga dalam proses ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini antara lain untuk meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal ataupun dalam negeri dan maupun eksternal luar negeri, serta mengendalikan tingkat inflasi.
Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam kebijakan moneter. Yang pertama ada ekspansif. Kebijakan ini adalah merupakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan yang kontraktif itu justru sebaliknya dari yang ekspansif dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu merupakan macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada functional finance, merupakan pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional. Yang kedua, the managed budget approach, merupakan pendekatan pengelolaan anggaran pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, the stabilizing budget, merupakan stabilisasi anggaran yang otomatis. Apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi. Dan yang terakhir ada balance budget approach, merupakan pendapatan anggaran belanja yang berimbang. Namun, bila terlambat penyesuaiannya, maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman semua. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.